Adik-adik yang ganteng dan cantik yang luar biasa, satu lagi nih cerita dari Kak Mora ya. Judulnya adalah Pohon Kesayangan Momo. Tahu nggak Momo? Kira-kira kalau misalkan adik-adik membaca Momo, ya, Momo adalah monyet. Cerita ini diambil dari kumpulan dongeng P5R ya, P5 ya. Dari buku kumpulan dongeng ini, Kak Mora mau mengajak adik-adik untuk menyukai membaca gitu ya. Momo si monyet punya pohon kesayangan. Pohon itu berada di tengah hutan. Setiap pagi, Momo selalu pergi ke sana. Dia akan bergelantungan, bermain, atau sekedar bermalas-malasan. Pokoknya di pohon itu, Momo tak pernah merasa bosan. Di sepanjang perjalanan menuju pohon kesayangan, Momo selalu bernyanyi riang. La 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 la, aku mau ke pohonku. La 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 la, aku mau ke pohonku. Momo sesekali menyapa teman-temannya. Momo memang monyet yang ramah. Halo Caca, ayo ikut ke pohonku. Ajak Momo kepada Caca si ular sanca kembang, temannya yang sedang meliuk-liuk di pohon kelapa. Caca mendesis. Shh, aku tak suka pohonmu, jawabnya. Momo berkacak pinggang. Bagaimana bisa? Pohonnya punya banyak ranting. Pohon kesayangan Momo juga penuh daun-daun rimbun. Tidak ada pohon seindah pohon Momo. Itu karena pohonmu, Anggi. Aku tidak suka berbau harum. Atau aroma masakan manusia nih. Wow, ini apa ini? Wah, baunya wangi, katanya Momo. Tapi si Caca gak suka. Aromanya harum dan tumbuh subur. Ternyata, apa kata Caca? Pohon cengkeh menakutkan bagiku. Dia menggeliat ke atas, mungkin akan menuju pucuk-pucuk pohon kelapa. Tapi aku sangat suka pohonku. Pohon cengkehku memang luar biasa. Dadah Caca, dadah. Momo melanjutkan perjalanan. Dia bertemu dengan Riri si Nuri, makhlukku yang berwarna semerah darah. Halo Riri, kamu sedang apa? Riri menoleh. Dia sedang mengunyah biji-bijian. Kemudian berteriak kepada Momo. Jangan ke pohonmu, Momo. Momo berhenti melangkah. Ada apa dengan pohonku? Pohonmu terpilih dalam tradisi sasi. Tradisi sasi? Apa itu? Riri mengangguk sambil meletakkan sayap bersiap terbang. Momo, kalau tidak percaya biar aku tunjukkan. Aku tadi tidak sengaja mendengar orang-orang Sabuai berbicara tentang pohon cengkeh di tengah hutan. Momo langsung berlari. Wah, apa yang harus dilakukan? Dari satu pohon ke pohon yang lain, tangannya tergores ranting tapi tak peduli. Momo hanya ingin segera sampai di pohon cengkeh kesayangannya. Ternyata benar yang Riri katakan, orang-orang Sabuai telah berkumpul di dekat pohon kesayangannya. Mereka mengenakan kerang yang disebut juga dengan kain berang, yaitu ikat kepala berwarna merah. Seorang manusia yang tubuhnya sedikit bungkuk menyilangkan kaki di dekat pohon kesayangan Momo. Dia membakar api yang berasal dari damar. Saya berdoa kepada Upulanite dan tete-tete moyang, tete nenek moyang kami agar menjaga hutan kami dan juga pohon-pohon ini, ucapnya. Upulanite bernama itu berarti Tuhan, sementara tete nenek moyang berarti leluhur atau kakek nenek pendahulu kita. Setelah itu, manusia-manusia yang semuanya terdiri dari laki-laki itu mulai menancapkan dahan kayu di sekitar pohon kesayangan Momo. Mereka juga membalutkan kain berang pada dahan kayu tersebut. Momo ingin menangis. Dia tidak akan lagi bisa bermain, bergelantungan, dan bermalasan di sana. Kenapa dari semua pohon di hutan ini pohon kesayanganku yang jadi tradisi sasi? Katanya Nuri. Itu karena pohon
cengkehmu paling besar di sini. Pohon itu harus dijaga dan dilestarikan. Tapi kan aku tidak merusak pohonnya. Kalaupun ada ranting yang patah, aku karena suka berkelantungan, jumlahnya juga sedikit. Sudahlah, Momo. Ayo kita cari pohon yang lain aja. hibur Riri. Tidak ada yang seperti pohon kesayanganku. Aku sudah sangat sayang dengan pohon cengkeh itu. Aku nggak mau berganti pohon. Momo, ini hutan. Seluruh pohon tidak benar-benar menjadi milik kita. Momo tidak menjawab. Ia mengusap air matanya. Momo kecil merasa sangat sedih. Itu semua karena tradisi Sasi. Tradisi yang tidak membolehkan mengambil apapun dari pohon kesayangannya itu untuk menjaga kelestariannya. Kalau sampai melanggar, ia akan dihukum. Bagi hewan-hewan yang mendiami hutan ini, mereka juga harus mematuhi hukum tersebut. Apabila melanggar, mereka tidak akan dihukum oleh manusia saja, tapi mereka akan dihukum oleh Yang Maha Kuasa. Pernah satu kali ada hewan yang melanggar, lalu hewan itu ada yang sakit perut, ada pula yang menjadi demam atau terkena penyakit lainnya. Sakitnya pun bisa sangat lama. Aku tidak mau sakit. Momo tidak mau sakit. Momo masih suka bergelantungan, bermain dan bermalas-malasan, walaupun bukan pohon kesayangan. Cuma 6 bulan, Momo, atau paling lama 2 tahun. Riri membesarkan hati Momo. Momo menyeka air matanya. Baiklah, aku akan datang lagi setelah masa tradisi Sasi selesai. Sampai jumpa lagi, pohon kesayanganku. Dengan langkah gontai, Momo berjalan menjauhi pohon kesayangannya. Jauh dalam hatinya, Momo sangat sedih. Namun, ia tidak bisa dan tidak boleh melanggar hukum adat. Mungkin dengan begitu, Momo bisa menjaga pohon kesayangannya. Kelak ketika waktunya tiba, pohon itu akan jauh lebih besar dan lebih kuat. Ayo kita mencari pohon lain untuk bermain, Momo. Tersenyumlah. Ayo. Riri menyemangati Momo. Mereka kemudian menjauh dan semakin menjauh. Ya, memang tidak akan ada yang menghentikan pohon kesayanganku. Tapi, baiklah, ayo kita pergi. Momo bergelantungan dari satu pohon ke pohon lainnya. Aku akan menunggu. Saatnya tiba. Hai pohon kesayanganku, tunggu aku kembali kepadamu. Teriak Momo. Nah, adik-adik yang ganteng dan cantik yang luar biasa, ternyata kalau sudah ada aturan itu harus dipatuhi, sekalipun itu sesuatu yang kita sayangi. Seperti Momo si monyet kecil ikut menjaga tradisi Sasi, sekalipun tradisi itu mengikat pohon kesayangannya. Namun Momo tetap menghargai sebagai bentuk bahwa dia ikut menjaga kelestarian lingkungan. Momo pun mencari tempat lain, pohon yang lain tempat dia bergelantungan bermain bersama dengan teman-temannya. Kenapa Momo memilih demikian? Karena Momo tahu bahwa aturan itu dibuat untuk kebaikan bersama. Jadi, adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, penilaian akhir semester bukan akhir segalanya ya. Itu hanya aturan yang harus kita taati, terus kemudian harus kita lalui, dan percayalah apapun yang kita lakukan gitu ya selama itu untuk menegakkan aturan, insya Allah pasti akan membawa manfaat buat kita semuanya. Selamat melaksanakan ujian penilaian akhir semester ya. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik, dan ingat selalu jangan lupa dongengnya supaya apa? Kalian termotivasi untuk belajar. Terima kasih ya dari Kak Mora dan Kasih. Sini kasih. Iya, dadah. Sampai jumpa buat semuanya. Terima kasih ya. Dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih Mbak Mira. Terima kasih kembali Kak Mora, luar biasa.